Shalom. Puji Tuhan, sore ini kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Kita boleh merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus. Satu kematian yang sudah mengubah dunia ini. Kematian yang menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan. Sore ini sebelum kita masuk dalam baptisan air dan perjamuan kudus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang yang saya beri judul antara Tuhan dan harta. Ya, antara Tuhan dan harta. Tema kita tahun ini adalah carilah perkara-perkara di atas, jangan yang di bumi. Nah, yang di bumi, tempoh hari saya pernah jelaskan, yang di bumi itu adalah termasuk harta benda, lalu ada kehidupan dosa, ya, kepuasan daging, itu yang ada di bumi. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, mungkin kita sudah tahu, oh itu dosa, jangan dilakukan. Tapi yang netral ini adalah harta. Netral. Bukan dosa, bukan jahat. Dan kita kadang-kadang sulit ya, untuk menyikapi bagaimana harta ini tidak menghalangi hidup rohani kita. Oleh sebab itu sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu lagi belajar tentang harta ini. Ya, antara Tuhan dan harta. Kita baca dulu ayatnya di Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16, demikian bunyinya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini penggalan cerita tentang Yudas Iskariot yang kita kenal adalah seorang yang pengkhianat gitu ya. Dan sampai hari ini nama ini kalau dengan nama Yudas itu biasanya kita asosiasi kita adalah seorang pengkhianat. Dan kita sering memakai nama Yudas ini kalau kita sedang dalam satu kelompok gitu, ada satu orang yang berkhianat, kita akan mengatakan Yudas. Siapa Yudas itu? Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Yudas itu adalah salah satu seorang yang dipilih Yesus. Nah, Yesus sendiri yang memilih, dipanggil. Nah, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tahu siapa Yudas ini, karena dia dalam hal tahu. Ya, dia tahu siapa Yudas ini kok dipilih. Gitu. Ya, lalu dia adalah 12 murid yang makan, yang jalan, hidup bersama Tuhan Yesus, melayani bersama Yesus. Ya, dia dengar bagaimana Yesus mengajar. Dia tahu karakter Yesus itu dengan baik. Bayangkan 3,5 tahun, lebih 3,5 tahun kumpul bareng. Ya, makan bareng terus, berhidup bareng. Pasti dia kenal siapa Yesus ini secara karakter, secara pribadi. Dia kenal bukan hanya, oh ini guru yang mengajar, dia guru yang baik. Tapi dia kenal baik siapa Yesus itu. Dan bahkan mungkin pernah mengalami kebaikan Yesus. Sangat tidak mungkin kalau dia tidak mengalami kebaikan Yesus. Ya, karena Yesus terlalu baik. Ya, kalau orang lain ditolong, masa murid-muridnya tidak? Gitu. Ya, pasti dia mengalami ya pertolongan Tuhan gitu. Nah, seharusnya kalau dikatakan dia berkhianat itu aneh gitu. Ya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini mengenal Tuhan dengan baik, mengalami Tuhan dengan dalam hidupnya masih bisa berkhianat. Ini sesuatu yang sebetulnya mengherankan gitu. Tapi itulah yang terjadi. Ya, tapi kita percaya bahwa apa yang terjadi ini bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ya, ini kisah dicatat oleh Alkitab, oleh penulis
Injil ini bukan sekedar hanya untuk mempermalukan Yudas. Ya, saya yakin tidak ada itu dalam benak para penulis Injil ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah berkarakter baik, yang sudah dididik oleh Yesus. Ya, dan tentu dicatatnya ini bukan supaya mempermalukan Yudas, tetapi untuk jadi pelajaran bagi kita semua, bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Dan sampai hari ini kita masih bisa membaca kisah Yudas ini, kita untuk bisa belajar gitu ya, belajar. Nah, apa alasan dibalik perbuatan Yudas ini? Ya, tentu ada alasannya kenapa dia berbuat. Memang ada pendapat bahwa Yudas itu kecewa ya, secara politik. Dia adalah salah satu dari golongan Selot. Ini adalah orang yang nasionalis tinggi gitu. Dan dia nggak terima kalau bangsanya dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka adalah pemberontak gitu. Ini kelompok garis keras yang akan melawan penjajahan Romawi, tapi ternyata dia kecewa. Kenapa kok Yesus ini kok lembek gitu? Ya tidak melawan, ya tidak garang gitu. Seharusnya pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu seorang yang berkarakter keras gitu. Tapi ternyata Yesus kok lemah lembut. Ya, dia kecewa mungkin. Itu salah satu tafsiran ya, karena dasarnya adalah Yudas ini seorang dari golongan Selot. Ya. Jadi seorang yang punya cita-cita memerdekakan bangsanya. Ya. Tapi yang jelas yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah bahwa Yudas ini adalah karakternya sudah rusak. Ya, mulai proses dari awal itu ya, sudah rusak. Apa? Cinta akan uang. Ya, dan cinta akan uang itu dalam Timotius 6 ayat 10 dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, bukan uang ya, cinta uang. Itu yang perlu dicatat gitu, bukan uang. Ya, tidak dikatakan akar segala kejahatan adalah uang, tidak. Uang itu netral. Ya, tidak berdosa ya, dan tentu tergantung dari siapa yang menggunakan gitu. Nah, Timotius mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah yang menyebabkan kenapa Yudas itu berkhianat gitu ya. Itu dikatakan juga dalam Yohanes 12 ayat 4 dan 6 mencatat begini, ya, ini Yohanes mencatat bahwa Yudas itu sering mencuri uang yang dipegangnya, dari kas yang dipegangnya. Ya, ini tentu kita tidak tahu benar gitu ya. Tidak tahu dengan pasti mengapa kok Yesus itu menyerahkan kas kepada Yudas ini. Ya, karena Yesus pasti tahu siapa Yudas ini. Ya, dia tahu bahwa dia orang tidak jujur, pasti. Ya, tidak mungkin Tuhan Yesus tidak tahu. Lo kok dikasih duit gitu, suruh pegang. Nah, kita biasanya kalau cari bendahara yang korup atau yang jujur, pasti yang jujur, yang punya duit banyak, ya, supaya dia tidak tergoda mencuri uang yang dipegang. Itu kita. Tapi kok Yesus itu menyerahkan uang ini kepada orang yang jelas gak baik. Tapi kok dikasih itu uang? Kamu pegang uang ya. Apa Yesus tidak takut uangnya diambil? Ya, itu masalah lainnya. Nah, ternyata bahwa Yudas itu adalah seorang yang suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Ini kebiasaan yang tentu kasnya itu tidak miliatan, ya, ini kan bukan perusahaan gitu ya. Yesus itu kelompok yang sederhana yang hidup dari pemberian orang gitu, ya, dari perempuan kaya itu yang memberikan uangnya. Tentunya uangnya ada banyak, jadi yang diambil itu sedikit-sedikit, tapi kok dibiarkan itu lama-lama menjadi bukit yang menghancurkan Yudas. Jadi dari sini kita belajar juga bahwa dosa atau kebiasaan negatif yang sederhana yang kita anggap gak apa-apa, ini kan kecil, jangan dibiarin. Ya kok kita tahu itu negatif, buang.
Ya jangan merasa nggak apa-apa. Nanti toh akhirnya kita bisa berhenti gitu. Enggak, itu akan menjadi sesuatu yang mengikat. Ya, kok kebiasaan itu dibiarkan, itu akan jadi karakter. Nah, kalau sudah jadi karakter sulit. Kebiasaan itu kalau berulang-ulang dilakukan itu jadi karakter. Itu salah satu dari ilmu pendidikan itu mengatakan begitu. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan melekat di otak murid itu dan itu akan jadi karakter. Kayaknya ada pembiasaannya. Kita bersyukur karena mulai tahun pelajaran baru ini di TK, mungkin di SD juga akan ada pembiasaan. Ya, jadi tiap hari itu pendidikan karakter mulai dimasukkan. Bukan hanya belajar ilmu, tapi pembiasaan hal-hal yang baik yang akan dibiasakan supaya mereka berkarakter baik. Ya, jadi sekali lagi, ya kebiasaan yang kecil yang kita anggap kecil, jangan diteruskan. Kalau sudah tahu itu sesuatu yang negatif, buang. Jangan nunggu kalau sudah besar, sulit. Ya anak-anak juga gitu, mendidik anak, jangan enggak apa-apa, masih kecil kok. Justru dari kecil ini harus dibiasakan sesuatu yang baik gitu. Jangan hal yang enggak baik dibiarin. Nanti kalau sudah gede, sulit. Benar-benar sulit. Kalau sudah jadi karakter itu sulit dirubah. Ya, kebiasaan yang masih kecil lebih gampang dihentikan daripada yang besar. Ini sedikit menyimpang dari apa yang ingin saya sampaikan. Nah, Yudas itu menjual Yesus sebab dia ingin harta. Dia ingin kerajaan dunia, harta. Dia kepingin supaya jadi makmur, jadi kaya. Sedang Yesus mati untuk apa? Supaya manusia itu dapat kerajaan surga, berbalik ini. Ya, antara Yesus dengan Yudas kepingin harta, Yesus memberikan surga. Dan ternyata Yudas itu tidak dapat dua-duanya. Ya, dia tidak mendapatkan uang itu, walaupun dia dapat waktu itu kan ketika para imam kepala itu mengatakan, tadi sudah kita baca itu, Yudas tanya, apa yang akan kamu berikan supaya aku menyerahkan orang ini? Lalu imam kepala itu mengatakan, kami akan beri uang kamu. 30 keping perak, 30 perak. 30 keping perak. Dan Yudas terima itu. Tapi dia tidak sempat menikmati. Kenapa? Ya karena akhirnya dia menyesal setelah dia tahu bahwa Yesusnya yang diserahkan, guru yang mengasihi dia, ternyata ditangkap dan tidak melawan. Timbul penyesalan itu. Ya kok diperlakukan seperti itu? Mungkin dia tidak menyangka sampai diperlakukan sekejam itu. Ya mungkin dia mengira paling Yesus nanti ditangkap, dipenjara, selesai dah. Tapi begitu menderitanya Yesus yang diserahkan itu, dia nyesal dan dia buang uang itu ke bait Allah. Tidak sempat menikmati, akhirnya dia mati. Apakah ada yang tanya apakah Yudas itu kehilangan keselamatan? Firman Tuhan ya dalam Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 64 dikatakan begini, tapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Artinya Yudas itu bukan orang percaya. Sekalipun dia ada bersama-sama dengan Yesus. Nah ini berbahaya nih. Ini berbahaya bagi orang Kristen yang ada di gereja, yang aktif pelayanan. Dipikir, sudah aman. Ternyata tidak. Ya, Yudas ini bersama-sama dengan Yesus. Ya, dia bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi ternyata apa? Ternyata dia mengkhianat kepada Yesus. Dia adalah orang yang tidak selamat gitu. Bukan orang yang percaya kata. Yesus sendiri mengatakan, ada di antara kamu yang tidak percaya. Artinya Yudas. Kita selamat karena percaya. Tadi saya sudah sampaikan, akan ini para calon baptisan ini sudah belajar, diberi pengarahan bahwa kita selamat karena iman.
Bukan karena baik, bukan karena dibaptis, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan. Sedang Yudas ini tidak percaya. Ya, sehingga dari awal kita tahu bahwa Yudas ini bukan orang yang selamat. Tapi dia kehilangan kesempatan untuk selamat. Karena dia mengejar harta, dia kehilangan kesempatan untuk selamat. Ya, jadi kita belajar dari Yudas ini, ya jangan sampai kita mengejar harta, kita lepas dari kita tidak mendapatkan harta karena kita tidak akan pernah puas dengan harta itu, kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai menukar Tuhan dengan harta. Ya, kita tidak akan mendapatkan dua-duanya. Kita mungkin dapat duit banyak, ya kelihatannya wah makmur, tapi kita tidak menikmati. Tidak ada damai dalam hati. Tidak menikmati. Jangan dikira bahwa uang itu akan beri kepuasan. Tidak, nanti kita akan berbicara lagi. Ya, jadi kita belajar dari sini bahwa Yudas itu tidak mendapatkan dua-duanya. Jadi kalau kita mengejar harta dan melupakan Tuhan, bahayanya apa? Kita tidak akan mendapatkan dua-duanya. Tuhan tidak, harta juga tidak akan memuaskan. Mungkin kita punya, kita taruh di bank. Yang nikmati siapa? Ya bankernya. Kita tidak dapat apa-apa, kita dapat bunganya. Bunganya cuma sedikit. Itu juga tidak memuaskan hati kita. Jadi mari kita belajar dari Yudas ini. Antara Tuhan dan harta. Siapa yang kita dapatkan? Ya, kita melihat bagaimana Yudas itu tidak mendapat keduanya karena pengkhianatannya kepada Yesus. Mungkin kita benci ya kepada Yudas, berkhianat gitu. Makanya kita seringkali kalau ada pengkhianat itu berkhianat, kita akan bilang oh Yudas itu. Nah, dengan tajam itu, Yudas itu. Ya, kenapa? Karena kita saking bencinya. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga dalam posisi seperti Yudas. Kita melakukan apa yang Yudas buat. Kita berkhianat kepada Tuhan. Kita menukar Tuhan dengan harta. Nah, mari kita lihat manifestasi dari perilaku menukar Tuhan dengan harta dalam hidup kita. Supaya kita tahu saya ini termasuk Yudas atau bukan. Apakah saya sama ada bukan gitu. Tanpa kita sadar kita sudah menukarkan Tuhan itu dengan uang. Dan harta. Apa manifestasi yang pertama? Adalah menjadikan harta sebagai Tuhan. Nah, ini sudah saya pernah bahas gitu ya. Menjadikan harta itu sebagai Tuhan yang disembah. Nah, Tuhan mengatakan tidak dapat seorang itu bertuhankan dua orang. Tidak bisa. Ya, bukan tidak boleh. Tidak bisa seorang itu bertuhankan dua orang. Tuhan dan Mammon. Bukan iblis. Mammon. Ya, karena kalau iblis, kita sudah tahu itu iblis, tidak mungkin kita nyembah. Tapi kalau Mammon ini kan netral gitu. Ya, dia gak jahat. Ya, dia bukan dosa. Makanya kita kadang-kadang tertipu. Tiba-tiba kita sudah nyembah Mammon ini dan bukan menyembah Tuhan. Menjadikan Mammon itu sebagai Tuhan. Artinya kita menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hati kita itu digeser. Yesus itu kan Tuhan. Ya, Tuhan di sini bukan dalam pengertian Tuhan yang ilahi gitu ya. Oh dia adalah anak Allah. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Disebut dia adalah salah satu oknum dari Allah Tritunggal itu. Dia adalah Allah semesta alam yang menjadi manusia. Tapi pengertian Tuhan di sini adalah Tuhan yang menguasai. Tuhan yang menguasai. Jadi kalau kita menjadikan harta itu Tuhan, artinya kita geser Tuhan itu dalam hati kita. Ya, kita mungkin ngomongnya ya dengan halus, silahkan Yesus turun. Tidak usah berkuasa atasku. Ya, aku nanti menyembah Tuhan, tetap aku nyembah Tuhan. Tapi menguasai hatiku jangan uang.
yang memenuhi hati kita. Uangnya mengendalikan hidup kita. Kita geser Tuhan, karena tidak bisa dua-duanya. Nah, Tuhan bilang tidak bisa dua-duanya. Jadi salah satu, kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, maka uang di bagian bawah. Tapi kalau uang itu naik, Yesus yang turun. Nah, ia bisa tetap jadi orang Kristen. Masih bisa. Ya, banyak ini, kenapa saya berkhotbah ini? Ya karena banyak orang Kristen yang seperti ini. Yang bisa tetap jadi Kristen, tetap rajin beribadah, ya melayani juga, tapi hubungannya dengan Tuhan sudah formalitas saja. Ya asal ke gereja, asal berdoa, asal melayani. Nggak ada kehidupan rohani yang melengket dengan Tuhan, karena Tuhannya sudah bukan jadi penguasa hidupnya. Uanglah yang berkuasa, Tuhannya di bawah. Apa semua akan dinilai dengan uang. Ketika orang itu menjadikan uang itu Tuhan, dia akan dengan serakah gitu mencari uang itu dan melupakan semuanya. Dia tidak peduli apapun yang dia akan buat gitu, asal dia dapat duit. Jadi hubungan dengan Tuhan hanya formalitas, ke gereja rajin, oh ya masih melayani, masih disebut orang Kristen, iya, tapi sebetulnya hubungannya dengan Tuhan secara pribadi sudah nggak ada. Dan orang seperti ini akan mengalami kekosongan jiwa. Nah, tadi saya sempat katakan, harta tidak akan memuaskan kita. Kenapa? Harta itu materi, uang itu materi. Rumah kita semuanya ada di dunia materi. Itu hanya bisa memuaskan tubuh kita, tapi roh kita tidak. Manusia di dalam kita itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab itu berasal dari Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ketika orang mati, rohnya debu kembali kepada debu. Tubuh ini yang dibuat dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita yang di dalam ini yang membuat kita hidup, yang membuat kita bisa bergerak, yang membuat kita bisa masih bernafas, ini adalah roh kita yang tinggal di dalam kita. Itu asal dari Tuhan. Dan itu tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Oleh uang yang banyak, oleh nama yang populer, oleh kepuasan apapun, tidak bisa memuaskan roh kita yang paling dalam. Itu hanya bisa, kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang yang menjadikan harta itu sebagai Tuhan. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, jadi hatinya kosong. Tidak ada damai. Mungkin bisa senang, iya bisa senang. Dan apa yang dia cari? Kesenangan. Ya dia akan pakai uangnya untuk apa? Untuk cari kesenangan, kepuasan. Setelah puas, setelah dapatkan apa yang dia inginkan, kosong lagi, cari lagi kepuasan. Karena uang itu tidak akan pernah memuaskan roh kita. Roh kita hanya dipuaskan oleh Tuhan. Daging kita puas karena uang. Ya, mungkin jiwa kita senang gitu, senang. Tapi roh kita yang paling dalam itu hanya oleh Tuhan. Apalagi yang terjadi kalau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita. Rasa aman kita itu tergantung dari uang. Kalau maunya banyak, rasa aman. Sip, sudah tidak takut. Ya, kenapa? Uangnya masih banyak. Tapi kalau uangnya sudah mulai berkurang, mulai tipis, mulai minim lagi, rasa amannya hilang. Rasa berharganya juga. Ya ada orang itu yang merasa dirinya begitu berharganya kalau dia punya duit banyak. Tapi ketika duitnya berkurang, dia mulai layu. Mulai merasa gak berharga. Ya lalu tersinggungan. Ya, orang itu padahal sebetulnya cuma ngelihat tapi dia sudah tersinggung. Kok cara ngelihatnya kayak gitu ya? Padahal biasa saja. Tapi tersinggung, kenapa? Dia merasa harga dirinya sudah begitu rendah. Jadi orang yang tersinggungan itu karena merasa harga dirinya itu anjlok, rendah. Makanya dia tersinggung. Tapi orang yang merasa berharga, itu tidak peduli orang mau mencibir dia, orang mau menghina dia, silakan. Saya orang yang berharga.
Dan berharga kita sesungguhnya karena kita ditebus dengan darah yang mahal itu. Itu yang harusnya menjadi membangkitkan rasa berharga kita. Apa? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita berharga bukan karena kita banyak duit, tapi kita berharga karena penebusan darah Yesus Kristus. Kita jadi berharga. Kenapa? Kita jadi anak Allah kok. Siapa sih yang bisa melawan anak Allah? Ada. Kita anaknya penguasa alam semesta ini. Dan itu harus kita tanamkan dalam benak kita, dalam hati kita. Ya, kita ngomong terus dalam hati kita bahwa saya berharga. Bukan karena saya banyak duit. Saya berharga karena Yesus telah menebus saya dengan harga yang mahal. Dan itu membuat kita akan berharga gitu. Kita tidak akan merasa minder, tidak tersinggungan. Ya orang ngomong apa silahkan. Ya, dulu saya orang gampang baperan gitu, tersinggungan. Tapi setelah saya menyadari buat apa saya baperan. Ya toh, kalau saya orang berharga kok. Saya ini orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Sudah cukup itu. Ya, dan tidak peduli orang mau ngomong apa, silakan. Kalau saya diomongi orang gini-gini, saya akan periksa diri. Benar enggak ya yang orang ngomong itu ya? Oh benar, oh saya mesti merubah. Merubah apa ya enggak benar. Tapi kalau enggak, ya silakan orang mau ngomong apa, silakan sampai ditodeng-todeng di muka orang. Ditodeng, bapak gini. Oh, ini ada rekan pendeta yang satu. Oh untung Pak Sakaria kan. Kalau saya sudah saya habisin orang itu. Ngapain? Dia bilang, biarin aja dia ngomong. Saya tidak merasa direndahkan kok. Silakan dia malu sendiri kan. Nah, kenapa kita bisa begitu? Karena saya merasa berharga. Karena penebusan darah Yesus Kristus itu. Orang boleh menghina, orang boleh menuding, orang boleh mengatakan apapun. Yang penting bagaimana saya dengan Tuhan. Titik. Jadi rasa aman, rasa berharga tidak boleh tergantung dari uang. Kalau kita menuhankan uang, maka rasa aman dan rasa berharga kita tergantung dari uang. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dengan darah yang mahal itu. Apa berikutnya ketika kita jadikan uang itu sebagai Tuhan? Karakter kita dibentuk. Karakter kita akan dibentuk oleh uang, bukan oleh firman Tuhan. Ya kita menjadi orang yang medit. Uang itu bisa membentuk kita kan. Uang itu bisa membentuk kita menjadi orang yang murah hati atau orang yang medit. Nah, tempoh hari saya pernah bahas ini ya. Jadi karakter kita itu bisa ditentukan oleh uang atau Tuhan. Nah, kalau uang itu jadi Tuhan, dialah yang akan membentuk kita. Kita jadi mentoloar dengan orang. Ya kita jadi medit, kita jadi jahat. Ya kita pikir yang penting aku dapat duit. Orang mau mati, mau celaka lah silahkan. Yang penting aku dapat duit. Karakter kita dibentuk oleh uang. Kalau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan. Mari kita baca Matius 19 ayat 16. Saya tidak akan baca semua. Karena cerita ini adalah kita tahu ya, dia pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus dan tanya, Tuhan bagaimana supaya aku bisa hidup kekal? Lalu Tuhan bilang, taatilah firman Tuhan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Lalu pemuda ini mengatakan, dari kecil aku sudah lakukan itu semua, sudah semuanya. Firman Tuhan itu sudah dilakukan semua. Jadi orang ini adalah orang yang religius banget, taat banget kepada hukum agama. Tapi Tuhan bilang ada satu yang kurang. Pulang, jual hartamu, bagikan orang miskin. Lalu Alkitab mengatakan sedihlah hatinya karena hartanya banyak. Artinya orang ini adalah orang yang menjadikan uang itu sebagai Tuhannya. Dan gagal dia menerima keselamatan, gagal. Dia gagal mengiring Yesus. Kenapa? Karena hatinya diikat oleh harta. Ternyata rajin beragama, mungkin beragama Kristen, ya mungkin rajin ibadah, taat firman Tuhan, tidak membuat orang itu bersikap benar terhadap harta. Oleh sebab itu, mari kita jaga. Ya, jangan sampai ternyata selama ini saya rajin ke gereja, ternyata Tuhan
Tuhanku bukan Yesus tapi uang. Berbahaya banget. Ya kalau orang luar gitu, oh udah jelas, oh dia bukan Yesus Tuhannya. Tapi kita ini loh, kita ini kan Yesusnya Tuhan. Nah, Tuhannya itu Yesus gitu. Jangan sampai tergeser gitu, tanpa kita sadar. Lalu uang yang menguasai kita. Mari kita periksa hati selalu. Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa sih manifestasi dari menggeser Tuhan itu, menukar Tuhan dengan uang? Yang kedua adalah memakai uang, memakai Tuhan sebagai alat untuk keuntungan materi. Ikut Yesus supaya apa? Supaya kaya. Oh dulu itu saya sering dengar itu. Ya, mama jangan dulu, maaf ya mama mungkin sudah nggak ada semua ya. Mama dulu bukan di sini, tapi kan waktu saya masih di Madura itu ya. Mama itu kalau cari jiwa, ikut Tuhan Yesus, nanti kamu diberkati. Itu sering dengar. Mungkin karena zaman dulu itu kurang pengarahan gitu ya. Jadi banyak emak-emak itu yang kalau ikut Tuhan Yesus jadi kaya, nanti diberkati. Jangan-jangan sampai hari ini masih ada konsep seperti itu. Saya mau ikut Tuhan Yesus supaya diberkati, supaya saya kaya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang banyak yang ditulis oleh Yohanes 6 ini. Ya, dalam Yohanes 6, orang banyak itu mengikut Yesus. Cari Yesus, nyebrang, putar gitu. Memutar danau. Ya, karena Yesus ada di seberang sana muter. Yesus naik perahu, mereka kejar dengan jalan kaki. Untuk apa? Untuk cari Yesus karena mereka dapat makan. Nah, mereka dapat makan di seberang danau ini, mereka dikasih makan oleh Yesus hanya dengan 5 roti 2 ikan. Lalu mereka kejar, untuk apa dapat makan lagi? Makanya Tuhan tegur, kamu itu cari aku bukan karena mencari kebenaran, tapi karena kamu makan sampai kenyang. Jadi ada orang-orang yang mencari Yesus itu untuk kepuasan jasmaninya saja. Perutnya kenyang, bisnisnya lancar, saldo di banknya banyak. Itu yang diharapkan. Bukan percaya siapa dia sebenarnya. Nah, tanpa kita sadar kita sudah menggeser Tuhan itu. Kita bersikap seperti Yudas, tukar Tuhannya itu dengan uang. Karena kita telah memakai Tuhan itu menjadi alat untuk keuntungan materi. Mungkin kita bilang, oh enggak, aku ikut Tuhan Yesus dulu itu supaya aku diselamatkan. Aku ikut Tuhan Yesus karena benar-benar aku percaya. Oke, tapi sekarang periksa. Untuk apa kita beribadah? Apa yang mendorong kita beribadah? Ada orang yang ibadah, menjadikan ibadah itu sebagai sarana untuk memaksa Tuhan agar diberkati. Dan itu ditulis oleh Paulus di Timotius. Ya, ada orang yang mengira ibadah itu sumber keuntungan. Itu dalam Timotius. Ya memang konteksnya mungkin beda ya. Tapi ada orang-orang zaman dulu itu beribadah supaya menjadi sumber keuntungan. Mereka dapat nama, mereka dapat untung dari ibadah itu. Nah hari ini mungkin kita sedang ada di posisi ini. Beribadah untuk apa? Supaya diberkati. Jujur, adakah kita datang ke sini karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin menyembah Tuhan yang telah mati buat saya itu, atau supaya diberkati? Kita sudah melenceng tanpa kita sadar. Oleh sebab itu, mari kita siap setiap kali beribadah. Periksa hatimu, apakah aku datang kepada Tuhan ini untuk menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya, atau hanya supaya diberkati? Ibadah bukan untuk cari keuntungan. Ibadah bukan supaya Tuhan memberkati kita, tapi ibadahlah dengan benar. Ibadah sebuah pengabdian yang tulus kepada Tuhan, bukan investasi untuk cari keuntungan pribadi. Tapi lakukanlah itu semua yang untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, mungkin kita kelihatannya religius, rajin beribadah, berdoa, tapi motivasi itu Tuhan yang baca dan kita yang tahu. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh
Jadikan Yesus itu benar-benar Tuhanmu. Yang kepadanya saja kita mengabdi, bukan kepada duit. Yang ketiga, apa manifestasi menukar Tuhan itu dengan harta? Yang ketiga adalah mengabaikan kebenaran demi harta. Nah, tadi kembali kepada cerita pemuda tadi. Pemuda tadi itu pemuda yang kaya, dan ketika Yesus suruh jual semuanya, lalu kamu bagikan orang miskin, lalu ikut aku. Dia sedih. Dia mengabaikan kebenaran yang Tuhan sampaikan itu. Dia kan tanya, Tuhan, bagaimana supaya aku selamat? Dia tanya, dikasih tahu, malah diabaikan. Kenapa? Karena hatinya bercabang. Hatinya menjadikan duit itu sebagai Tuhannya. Akhirnya dia gagal gitu. Nah, dia mengabaikan hal yang sangat berharga, yang kekal itu. Ya, dan ditinggalkannya. Yang kekal itu demi harta. Ibu kita semua sadar gitu ya. Akan tak tahu, mengerti dengan jelas gitu. Bahwa tidak satu sen pun uang kita akan bawa mati. Kalaupun ada adat gitu ya. Dulu ada teman saya, kalau waktu papanya meninggal itu, saudara-saudara papanya orang-orang kaya itu ambil uang beneran itu ditaruh di kantongnya yang meninggal itu. Ya sampai teman saya tuh bilang gini, itu besan saya, ya, kalau percaya tanya nanti. Besan saya bilang, aduh kalau misalnya enggak malu saya ambil itu. Uang merah itu loh masuk di kantongnya yang meninggal. Apa akhirnya dikubur? Mau beli apa di kuburan? Nah, ada 1 sen pun kita bawa. Ada yang kepercayaan kuno dulu, nenek moyang orang Tionghoa itu kan bikin rumah-rumahan. Rumah-rumahnya lebih bagus dari rumahnya sendiri. Pasti tidak mungkin dibuat rumah-rumah jelek gitu. Nggak ada. Nggak akan. Orang dulu itu kalau karena keluarga besar saya itu kan penyembah berhala juga gitu. Ya, jadi buatkan rumah-rumah lebih bagus dari rumah yang ditempati di bumi. Kenapa? Karena mereka percaya nanti rumahnya di sana lebih bagus dari di bumi. Ya itu silahkan. Tapi itu hanya omong kosong yang tidak akan pernah terbukti. Karena tidak satupun barang di dunia ini yang bisa dibawa ke sana. Nah, jadi orang ini kalau menjadikan uang itu sebagai Tuhannya, dia abaikan semua kebenaran itu demi duit. Ya, waktu yang seharusnya untuk membangun kehidupan rohani kita, berdoa, baca firman, habis untuk kejar duit. Nah, kalau dia suruh ibadah, aduh, jangan, ya nanti tidak menghasilkan duit gitu. Ya ibadah itu kalau perlu jangan ada minggu, ya, jangan ada minggu. Biar hari itu sepanjang harinya hitam semua, jangan merah gitu. Tidak ada waktu kosong, terus bisa kerja terus. Ya kalau kita cari duit nanti kan jadi kaya, iya. Apa yang kita cari itu kita dapat. Itu firman Tuhan mengatakan, carilah kamu akan dapat. Kalau kita cari duit kita akan dapat duit. Amin. Apa yang kita cari itu kita dapat. Kalau kita cari duit kita akan dapat duit. Kalau cari Tuhan kita akan dapat Tuhan. Dan banyak orang berpikir kalau dapat Tuhan itu tidak menguntungkan sama sekali. Karena tidak ada duitnya. Nah, karena duit itu kan bisa dilihat. Nah, apa yang tidak bisa terlihat itu kita sulit, abstrak gitu. Kita ke Tuhan itu kan abstrak, tidak terlihat gitu. Nah, kalau kita dapatkan Tuhan, dapat apa sih? Nah, padahal dapatkan Tuhan itu dapatkan segalanya. Jadi kalau kita kejar uang, kita akan dapat duit. Tapi ketika kita mengejar uang itu kita akan abaikan semua. Waktu untuk beribadah, waktu untuk melayani Tuhan, melayani sesamanya, waktu untuk berbuat baik, semuanya habis demi mendapatkan uang. Kita akan merasa rugi kalau kita mengejar yang rohani itu lebih dari Tuhan. Nah, apalagi yang kita temukan kalau kita itu mengabaikan kebenaran itu? Kasih kita.
Nah, kasih ini karakter dasar dari orang Kristen. Nah, karena Tuhan mengatakan hukum yang utama itu adalah kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini jadi karakter dasar dan hukum yang utama gitu. Dan ketika kita menjadi orang Kristen yang menjadikan Tuhan, Mamon itu Tuhan, kita akan abaikan itu. Ya, kita mengabaikan kebenaran untuk harta. Ketika Tuhan mengatakan berilah, kamu akan diberi. Dia akan beri apa supaya diberi. Nah, ini kan salah. Ya, memang ada ayat berkata berilah kepada, nah, kau akan diberi. Tapi kalau itu jadi dasar, kita mancing Tuhan. Kita jolo gitu ya, mancing. Lebih baik mancing. Kasih umpan cacing, dapat mujair. Nah, umpannya mujair, dapat kakap. Kakap dapat hiu. Itu yang kita pikirkan. Kok saya memberi kepada Tuhan, nanti Tuhan akan beri kita lagi. Kita tidak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Digerakkan oleh kasih. Ya, dalam Yohanes 3 itu orang yang melihat saudaranya perlu ditolong, tutup hati dia. Pura-pura tidak lihat gitu. Kenapa? Tidak menguntungkan kalau saya nolong orang itu. Siapa sih yang saya tolong ini? Apakah dia bisa balas saya? Oh enggak, udah usah. Jadi penerapan kasih itu sudah terhalang. Kenapa? Karena kita mengejar harta. Nah, yang terakhir. Ketika kita menjadikan harta itu Tuhan, maka kita akan mengabaikan kebenaran itu. Apa? Menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Memutarbalikkan ajaran kitab supaya membenarkan cara-cara yang salah. Cara yang salah, cari duit, misalnya kita menipu, tidak apa-apa. Nanti kan ada Tuhan yang mengampuni saya. Kalau sekarang tidak tipu-tipu, ya, tidak sedikit-sedikit tipu-tipu sedikit, nggak cuan. Harus tipu-tipu dikit, karena sudah begitu semua. Nah, semuanya gitu. Ya nggak ada yang tidak nipu-nipu. Kalau saya tidak ikut, wah kalah nanti. Harus sedikit-dikit, nanti minta ampun sama Tuhan. Kita halalkan secara cara untuk dapatkan duit. Kita tidak tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan kelak. Oke, sekarang kita dapatkan uang. Karena apa yang kita cari itu yang kita dapat. Lalu Matius 16 ayat 26 mengatakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa itu lebih dari semua yang dapat diperoleh di dunia ini. Mari kita fokus ke sana. Ya, dunia ini tidak selamanya. Apa tidak boleh kerja? Harus kerja. Harus kerja, harus lebih giat. Zaman ini zaman di mana kita tidak boleh santai-santai gitu ya. Tidak apa-apa dah santai-santai dari duit. Tidak. Kenapa? Karena dunia ini makin sulit. Ekonomi dunia makin sulit. Kalau kita santai-santai, kita ada kekurangan. Harus rajin, giat. Tapi jangan sampai harta itu masuk di hati kita. Biarkan dia di luar. Kita cari duit. Ya jangan sampai duitnya masuk di hati kita. Biarkan Tuhan di sini. Harus cari duit dengan giat. Nanti lain kali saya mau sampaikan itu. Harus. Ya. Tapi jangan sampai itu masuk di hati kita. Biarkan di hati kita hanya ada Yesus yang menguasai kita. Uang ada di luar. Dia akan jadi hamba yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan di sini, dia akan jadi tuan yang jahat. Dia akan memperbudak kita, membinasakan kita. Tapi ketika kita tundukkan di bawah kaki Kristus, dia jadi hamba yang baik, yang melayani kita, yang melayani Tuhan, melayani sesamanya, dan memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Terakhir adalah saat ini ketika kita memperingati kematian Yesus. Yesus mati, boleh dikatakan dia adalah korban dari orang yang dia adalah diserahkan karena ada orang yang serakah. Yudas. Mari kita renungkan. Lalu kita tanya, siapa yang jadi Tuhan dalam hidup ini?
Apa kita akan jadi seperti Yudas yang menjadikan uang itu sebagai Tuhan dan akhirnya berkhianat kepada guru yang sangat mengasihi dia, atau kita tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan? Renungkanlah baik-baik. Selama ini apa kita buat, ibadah kita, pengabdian kita, pelayan kita. Untuk apa? Agar supaya kita diberkati, atau karena sudah Tuhan berkati saya, karena Tuhan sudah begitu banyak berbuat baik kepada saya mau balas dengan pengabdian saya. Dan yang terakhir, apakah ketaatan kita akan dipertahankan sekalipun kita rugi secara materi? Ya, walaupun kita rugi, saya akan tetap setia kepada kebenaran itu. Atau karena saya rugi, tabrak aja dah, dikit-dikit tak apa-apa. Renungkan ini dan percayalah Tuhan akan memberkati kita ketika kita menaruh Tuhan itu di posisi terbaik dalam hidup kita.